Bayangkan seorang ayah yang harus menumbalkan anak kandungnya sendiri. Darah dagingnya ditukar dengan tumpukan emas. Kemanusiaan mereka mati tepat saat perjanjian itu disepakati. Lilin ini adalah GPS gaib sekaligus monitor detak jantung suaminya. Jika api menyala tenang, suaminya aman. Jika api bergoyang hebat meski tidak ada angin, suaminya sedang dikejar warga. Kekayaan, sebuah kata yang mampu menyihir akal sehat manusia. Sejak zaman dahulu hingga era digital saat ini, hasrat untuk memiliki harta yang melimpah tanpa perlu memeras keringat selalu menjadi godaan terbesar yang mengintai di sudut hati yang paling gelap. Bayangkan, tetangga Anda yang pendiam, jarang terlihat bekerja, tiba-tiba membangun rumah megah. Emas melingkar di leher istrinya dan uang seolah tak pernah habis dari dompetnya. Di sisi lain, uang simpanan Anda di lemari, hasil jerih payah berbulan-bulan, tiba-tiba lenyap tanpa jejak, tanpa perampokan, tanpa pintu yang rusak. Di tanah Jawa, fenomena ini melahirkan sebuah legenda yang paling ditakuti, sekaligus paling sering dibicarakan. Sebuah persekutuan gaib yang menukar kemanusiaan dengan ketamakan. Kisah tentang suami yang menjadi binatang dan istri yang menjaga nyala api kehidupan. Babi ngepet bukanlah cerita yang muncul kemarin sore. Akar kisahnya tertanam jauh di masa lalu, merambat dari masa masyarakat agraris hingga era kolonialisme Belanda. Mengapa babi? Kenapa bukan harimau atau ular? Bagi leluhur kita, petani di pedesaan Jawa, musuh terbesar mereka bukanlah hantu, melainkan hama. Babi hutan atau celeng adalah simbol kehancuran. Sifatnya rakus, merusak tanaman, dan memakan apa saja. Sifat destruktif hewan inilah yang kemudian diasosiasikan dengan sifat manusia yang tamak. Mereka yang ingin mengambil hak orang lain demi perut sendiri. Sejarawan mencatat, mitos ini menguat ketika kesenjangan ekonomi mulai melebar di masa penjajahan. Ada pribumi yang tiba-tiba kaya raya karena menjadi antek penjajah atau pedagang curang, sementara tetangganya mati kelaparan. Rasa curiga dan ketidakmampuan rakyat kecil untuk memahami sumber kekayaan mendadak itu melahirkan tuduhan mistis. Jika di Eropa ada legenda likentropi atau manusia serigala yang memangsa daging manusia, di Nusantara kita memiliki versinya sendiri. Bedanya, iblis di tanah ini tidak haus darah, mereka haus harta. Babi ngepet adalah manifestasi dari kapitalisme gaib, cara instan menjadi kaya di tengah kemiskinan yang mencekik. Namun, jalan menuju kekayaan instan tidak pernah gratis. Iblis adalah rentenir yang paling kejam. Bunganya selalu dibayar dengan nyawa. Konon, ritual pesugihan babi ngepet dimulai dengan perjalanan panjang menuju gunung-gunung keramat. Di sana, sang pencari harta harus melakukan perjanjian gelap dengan siluman penguasa wilayah. Syaratnya mengerikan, bukan kambing atau ayam yang diminta. Seringkali upeti awal adalah orang yang paling disayangi. Bayangkan seorang ayah yang harus menumbalkan anak kandungnya sendiri. Darah dagingnya ditukar dengan tumpukan emas. Kemanusiaan mereka mati tepat saat perjanjian itu disepakati. Jika diterima, pelaku akan mendapatkan sebuah jubah hitam sakti atau rompi raja. Ini bukan sekadar kain, ini adalah kulit kedua. Begitu jubah itu dikenakan, tulang belulang manusia akan patah dan memendek. Kulit akan menumbuhkan bulu kasar. Wajah akan memanjang menjadi moncong yang mengerikan. Dari manusia menjadi binatang. Bagian paling ikonik dan mungkin paling tragis dari kisah ini adalah kerjasama suami istri. Babi ngepet adalah kejahatan terorganisir yang dibangun di atas kepercayaan buta pasangan. Biasanya pada malam-malam keramat seperti Jumat Kliwon, sang suami akan berubah wujud dan pergi berburu. Tugasnya sederhana namun ganjil. Ia tidak perlu membobol pintu atau memecahkan kaca. Babi jelmaan ini hanya perlu menggesek-gesekkan tubuhnya ke tembok rumah korban. Ajaib dan mengerikan. Seketika itu juga uang di dalam lemari
perhiasan di dalam laci akan lenyap. Harta itu berpindah secara gaib ke markas sang pelaku. Sementara itu, di rumah mereka yang tertutup rapat, sang istri memegang peran penentu hidup dan mati. Ia duduk bersimpuh, menjaga sebuah lilin yang diletakkan di atas baskom berisi air. Lilin ini adalah GPS gaib, sekaligus monitor detak jantung suaminya. Jika api menyala tenang, suaminya aman. Jika api bergoyang hebat meski tidak ada angin, suaminya sedang dikejar warga. Dan jika api itu padam, tamatlah riwayatnya. Sang istri harus sigap. Jika api mulai meredup atau bergoyang liar, ia harus segera mematikan lilin itu atau meniupnya. Konon, dengan mematikan api, si babi akan menghilang dan kembali ke wujud manusia dimanapun ia berada, sebelum para warga menebas lehernya. Mungkin Anda berpikir, itu kan cerita zaman dulu. Tapi, benarkah legenda ini sudah mati? Tahun 2021, Indonesia digemparkan oleh kasus di Bedahan, Depok. Warga menangkap seekor babi yang mereka yakini sebagai babi ngepet. Kehebohan terjadi. Orang-orang berkerumun, ada yang histeris, ada yang marah. Namun akhirnya terungkap, itu hanyalah rekayasa. Seekor babi hutan biasa yang dibeli secara online demi sensasi dan validasi sosial. Kasus ini membuka mata kita pada fakta yang lebih menakutkan daripada hantu itu sendiri, kecemburuan sosial. Di era digital ini, cara orang mencari uang telah berubah. Ada yang menjadi trader saham, freelancer, atau konten kreator yang bekerja dari dalam kamar, tanpa seragam, tanpa pergi pagi pulang sore. Bagi tetangga yang masih memegang pola pikir tradisional, melihat seseorang di rumah terus, tapi paket kurir datang tiap hari adalah sebuah anomali. Ngepet di zaman modern bukan lagi soal lilin dan babi. Ngepet telah berubah menjadi label jahat yang kita tempelkan pada mereka yang sukses dengan cara yang tidak kita pahami. Legenda ini bertahan bukan karena babinya benar-benar ada, tapi karena rasa iri hati manusia tidak pernah berubah. Babi ngepet adalah cermin retak masyarakat kita. Ia mengajarkan satu hukum alam yang tak terbantahkan. Tidak ada jalan pintas menuju kejayaan yang abadi. Harta yang didapat dari jalan gelap baik itu, korupsi, penipuan, atau pesugihan, selalu bersifat panas. Ia akan membakar pemiliknya, menghancurkan keluarganya, dan pada akhirnya menuntut bayaran yang jauh lebih mahal dari nilai uang itu sendiri. Mungkin babi itu nyata, mungkin hanya ilusi, tapi satu hal yang pasti, serakah adalah iblis yang sebenarnya. Dan iblis itu tidak butuh jubah hitam untuk beraksi. Ia bisa saja bersembunyi di balik senyum kita sendiri, mengingatkan kita bahwa kebaikan seringkali datang dari tempat yang tak terduga. Kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perubahan, bukan?